Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, saya ingin mengajukan terkait pengurangan uang kuliah tunggal saya untuk semester ganjil ini, Pak. Baik, Leo, kalau boleh saya tahu, Anda ingin bayar berapa? Untuk uang kuliah tunggal saya ini pada saat ini kan bernominal 8 juta ya, Pak. Nah, saya ingin meminta kurangan menjadi kurang lebih 1.500.000, Pak. Baik, Leo, kalau boleh saya tahu, kenapa Leo ingin mengurangi UKT-nya? Saya ingin mengurangi hal tersebut dikarenakan adanya COVID-19 ini, Pak. Salah satunya itu merupakan faktor yang menjadi utama dalam saya ingin mengurangi biaya pulang kuliah tunggal saya. Dan yang kedua, keluarga saya ekonominya itu sedang turun, Pak, karena ayah saya sudah pensiun dari pekerjaannya. Dan selain itu, adanya dampak COVID-19 ini membuat kakak saya itu tidak bekerja lagi, Pak. Maka dari itu saya ingin minta penurunan uang kuliah tunggal saya, Pak. Baik, kalau boleh saya tahu, pendapatan di keluarga Leo itu berapa ya? Maaf, Pak, terputus-putus, Pak. Kalau boleh saya tahu, pendapatan yang sekarang keluarga Leo dapatkan berapa ya? Pendapatan dari keluarga saya itu hanya sekitar 3.270.000, Pak. Selama per bulan itu saya dari pendapatan pensiunan dari ayah saya, Pak. Jadi pendapatan keluarga Leo itu hanya dari pensiunan dari Bapak Leo saja? Iya, Pak, benar, Pak, benar sekali. Hanya dari pendapatan pensiunan ayah saya saja, Pak. Kalau boleh saya tahu, apakah Leo ada melakukan kegiatan pekerjaan lain untuk menambah pendapatan? Saya mempunyai, Pak, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan sebagai mahasiswa administrasi bisnis. Maka dari itu saya melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang perekonomian saya sendiri, Pak. Apakah Leo membuat bisnis atau bekerja? Saya bekerja, Pak. Oke, baik. Batuk manajer ya? Oke. Iya, Pak. Pendapatan yang Leo dapatkan selama pekerja tersebut berapa, Leo, kalau boleh tahu? Kenapa, Pak? Maaf, Pak, terputus-putus. Dari pekerjaan yang Leo sedang lakukan, berapakah pendapatan yang Leo dapatkan? Dari pekerjaan yang saya dapatkan, saya hanya mendapatkan 1.500.000, Pak, selama 1 bulan. Berarti total yang Leo dapatkan kurang lebih di 4.250.000 ya? 5 Total juta berapa, keluarga. Iya. Jadi pendapatan dari pensiunan bapaknya Leo dan Leo sendiri kalau ditotalkan 4.250.000. Apakah benar? Bagaimana, Pak? Maaf, Pak. Maaf, suara saya terputus-putus ya. Iya. Saya ulangi lagi. Berarti pendapatan total di keluarga Leo itu sebesar 4.250.000 ya? Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Nah, baik. Setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau untuk sekarang ini Leo
membayar UKT-nya sebesar 2 juta. Dan untuk selanjutnya, uang yang ada di sisa tersebut bisa Leo manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan lain dan menjadi bahan untuk pembayaran UKT selanjutnya. Kenapa ya Pak harus 2 juta? Karena kan saya meminta 1.500.000 ya Pak. Apakah ada alasan tertentu kenapa Bapak memberikan saya 2 juta Pak? Karena begini Leo, jadi untuk pembayaran UKT ini kan tadi sudah disebutkan sebesar 8 juta. Sedangkan angka 1.500.000 itu menurut saya masih kurang cocok karena dari angka yang pendapatan Leo dapatkan itu, saya pikir angka 2 juta tersebut dapat Leo bayarkan dan aduh kata-katanya lupa. Apa ya? Wah, gini rugi nih Unpad. Iya nih, terlalu. Aduh, nggak kebayang pas benar, Pak. Aduh, tuh. Leo kalau lihat manajernya kayak gini gimana nih? Semakin saya push Pak untuk turun lagi Pak kalau seperti ini Pak. Oke, kenapa? Karena tidak ada alasan yang jelas untuk bisa memenangkan memberikan negosiasi yang diinginkan oleh manajernya Pak. Oke, Michael kenapa bisa pause kayak gini? Masih belum kebayang Pak, soalnya tadi masih bincang-bincang terus keputus tadi. Soalnya suara saya tadi sempat putus-putus juga, maksudnya pas lagi diskusi, jadi saya nggak begitu ini. Coba sekarang udah mulai, udah ada gambarannya apa yang harus diomongkan? Yuk, bisa yuk. Saya coba, Pak, saya coba. Baik, jadi seperti ini Leo, kenapa saya memilih Batuk pejabat ini ya? Iya. Jadi seperti ini Leo, kenapa saya memilih angka 2 juta untuk melakukan pembayaran UKT-nya ini, karena setelah saya perhitungkan, untuk angka 1.500.000 itu dalam pembayaran 1 semester ini menurut saya akan melebihi waktu yang ditentukan selama kegiatan 1 semester tersebut. Dan setelah saya pertimbangkan lagi, angka 2 juta itu sangat cocok melihat lamanya 1 semester ini, seperti itu. Namun Pak, kan karena ada ya COVID-19 ini ya Pak, biaya-biaya operasional Unpad kan juga pasti jadi berkurang Pak, karena kan tidak adanya biaya operasional secara langsung Pak. Berarti ada ya terpangkas biaya juga dong Pak untuk operasional Unpad, karena kan saya sendiri saja tidak memakai fasilitas kampus Pak. Itu bagaimana ya Pak? Mahasiswa banget loh. Nah, untuk mungkin fasilitasnya sendiri itu akan beralih ke arah digital, Leo. Jadi untuk fasilitas yang mungkin seperti kelas atau lain semacamnya, itu sudah akan difasilitasi semuanya oleh dari pihak kami. Jadi
mungkin konsepnya itu awalnya yang kita secara fisik atau langsung dan kita gunakan secara langsung, tetapi ini akan berubah menjadi digital. Seperti itu. Seperti apa ya Pak untuk secara digitalnya itu Pak? Boleh dijelaskan nggak Pak? Mungkin biayanya akan dialihkan untuk pemberian seperti kuota ataupun pembuatan akun untuk kegiatan belajar yang lebih luas lagi dan lebih dapat dijangkau oleh mahasiswa, karena Unpad sendiri sudah memiliki website untuk kegiatan belajar mengajar seperti Live Unpad untuk pemberian tugas dan lain semacamnya, dan dana tersebut akan dikembangkan supaya mahasiswa dapat berdiskusi atau belajar atau mengerjakan tugas di link tersebut. Seperti itu. Oh, berarti saya mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut ya Pak. Apakah terdapat juga beberapa akun-akun official seperti itu Pak, seperti kayak Microsoft ataupun Canva yang pro gitu Pak, untuk menunjang saya juga Pak mungkin ke dalam perkuliahan saya Pak. Maaf, boleh diulang Leo, agak terputus. Apakah ada fasilitas lain seperti kayak dari Unpad menyediakan Microsoft official yang bisa digunakan saya dalam melakukan perkuliahan dan juga Canva Pro dalam perkuliahan seperti itu Pak. Mungkin kalau ada fasilitas seperti itu saya bisa mempertimbangkan juga Pak terkait itu, karena kan berarti saya tidak harus membayar lagi Pak kepada Microsoft ataupun Canva-nya itu Pak. Memang kalau boleh saya tahu, keperluan untuk Canva Pro itu untuk apa ya? Keperluannya untuk kuliah, Pak. Kan kalau mau membuat presentasi ataupun hal-hal lain, Pak. Karena kalau menggunakan Canva Pro kan itu lebih bagus ya, Pak. Dan juga Microsoft agar yang Microsoft official dari ini ya kan jadi tidak nge-crack atau gimana gitu, Pak. Kalau boleh saya tahu, apakah Microsoft Leo ada atau tidak? Ada, Pak, Microsoft, Pak. Apakah lengkap Microsoft-nya? Belum, Pak. Makanya, Pak, saya bertanya, Pak, apakah akan disediakan, Pak? Apa aja Microsoft yang Leo punya? Word, Excel, Microsoft Teams, dan lain-lain, Pak. Oke, kalau untuk Canva-nya sendiri, Leo sudah pakai yang biasa atau mau upgrade yang Pro? Kenapa alasannya mau upgrade ke Pro? Untuk menunjang perkuliahan saya, Pak, agar bisa menarik dalam melakukan presentasi, Pak. Menurut saya masih kurang jelas Leo untuk Canva Pro-nya seperti apa, karena secara saya lihat banyak mahasiswa yang menggunakan media lain selain Canva Pro ataupun Canva biasa, seperti itu Leo. Dan untuk Microsoft sendiri mungkin akan saya pertimbangkan terlebih dahulu, karena untuk Microsoft sendiri itu hampir seluruh mahasiswa itu sudah memilikinya. Oh, baik, Pak, seperti itu. Mungkin Iya. saya bisa, Pak, untuk 2 juta membayar uang kuliah tunggal saya 2 juta untuk semester ini, dikarenakan mungkin dari fakultas sendiri akan mengusahakan untuk memberikan Microsoft Pro kepada saya sendiri, karena menurut saya itu bisa untuk mengganti fasilitas yang saya gunakan selama masa daring ini, Pak. Maaf Leo, suara terputus lagi. Baik, Pak. Sepertinya menurut saya setuju dengan uang kuliah tunggal sebesar 2 juta, dikarenakan dari pihak kampus ataupun pihak fakultas itu akan juga mengupayakan saya mendapatkan Microsoft yang account dari Pro-nya itu
untuk menunjang perkuliahan saya sendiri, karena menurut saya itu bisa membuat menggantikan fasilitas saya sama perkuliahan daring, Pak. Oke, Leo, berarti Leo sudah setuju ya untuk pembayaran di semester ini, untuk ini setiap bulan semester ini 2 juta ya? Iya, Pak, setuju, Pak. Oke, Leo, nanti akan saya urus untuk nanti saya akan urus untuk rincian biaya UKT-nya melalui Siat Leo. Nanti kalau saya sudah diupdate akan saya kabarkan kembali. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak Michael. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih Leo dan Michael. Tepuk tangan dong. Coba saya minta insight dari teman-teman manajer yang lainnya. Bagaimana insight buat Michael? Silakan. Komen ataupun saran silakan. Teman-teman manajer. Ditambah pertanyaan kayak pengeluaran per bulan berapa gitu, Pak. Bagaimana nih evaluasi buat Michael sebagai ini? Nurung, silakan. Kalau dari saya mungkin menggali informasinya kurang dalam gitu, Pak, tentang dari mahasiswanya gitu. Oke, menggali informasi siapa? Dari mahasiswanya, Pak. Dari mahasiswanya. Oke, kondisi ini akan menimbulkan apa? Jika tidak menggali informasi lebih detail lawan kita, maka konsekuensi apa yang akan timbul dalam situasi negosiasi ini? Oh, mungkin kita bakalan kurang mengetahui tentang batasan-batasan mahasiswa itu sendiri, Pak. Baik, yang lainnya silakan. Hendra, gimana? Manajer ya, Hendra? Iya Pak, manajer Pak. Gimana perspektifnya? Kalau tadi sih Pak, yang saya lihat sih evaluasinya tuh jadi kayak seperti mahasiswa yang lebih menguasai forumnya kayak gitu. Tadi kan bisa kita lihat Leo sangat mendominasi ketika proses negosiasi ini berlangsung, yang padahal sebenarnya manajer pun memiliki posisi yang sama gitu, di mana manajer pun harus bisa lebih meyakinkan lagi kepada mahasiswa bahwa kebijakan yang mereka bawa itu juga lebih sudah merupakan kebijakan yang memang akan juga bisa dilakukan oleh mahasiswa kayak gitu. Mungkin gitu sih Pak. Oke, jadi dalam hal ini manajer terlalu lemah atau gimana? Tidak seimbang atau gimana? Atau Leo-nya yang terlampau agresif? Mungkin Leo-nya yang terlalu agresif gitu Pak tadi. Leo gitu, mungkin kata saya, Pak. Leo juga harus mendalami peran lagi gitu Pak. Tadi sampai ketawa-ketawa gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Hendra. Jovi, gimana perspektif? Kamu sebagai apa tadi? Saya student, Pak. Student. Oke, gimana nih pandangan kamu terkait dengan role play yang tadi? Pandangan saya, ya, Leo sendiri udah menguasai forumnya, Pak, dibanding dengan Pak Manager. Sementara dari argumen-argumen yang dilontarkan oleh Leo sendiri itu memang berdasarkan dari lebih mendominasi dapat dikatakan, Pak. Karena sempat membingungkan Pak Manager dalam menjawab pertanyaannya Leo itu, Pak. Terus ditambah dengan mengenai biaya operasional juga sempat Pak Manager sempat bingung juga sih untuk menjawab jawaban yang itu, biaya operasional dari Unpad itu dialokasiin kemana aja gitu. Dan Leo sendiri juga sempat bilang mengenai ingin menggunakan Canva Premium dan Microsoft Office Official yang saya tadi dengar. Sementara dari Pak Manager sendiri ya seharusnya dipaham gitu mengenai apa pentingnya Microsoft Office Official dan Canva Premium, karena emang beberapa tugas itu emang
lebih banyak menggunakan Canva karena untuk mengedit di presentasi maupun dari postingan-postingan gitu kok. Emang perlu sih untuk masalah kelas online ini. Oke, baik. Kembali ke Michael. Michael, dari situasi yang diperankan tadi, lesson learn apa yang kamu dapat? Apa yang harus disiapkan sebagai seorang negotiator? Kalau saya sih Pak, mungkin lebih tadi sih udah dijelasin sama Jovi, kayak lebih memahami lagi apa keperluan dari pihak lawannya dan mengetahui apakah, kalau menurut saya sih, apakah keperluan tersebut memang sangat dibutuhkan atau tidak dari sisi saya juga gitu. Jadi lebih saling memahami aja sih Pak kalau menurut saya. Lebih saling memahami gitu. Dalam hal ini berarti pihak kampus memberikan fasilitasi kepada keinginan mahasiswa, begitu? Atas negosiasi yang tadi? Jadi kan tadi kalau di kasus yang tadi kan Leo sempat bertanya, itu dananya seperti apa? Karena kan fasilitasnya tidak digunakan. Sehingga saya memberitahu karena keadaan COVID juga, jadi untuk dananya itu akan dialihkan ke kegiatan online. Jadi kayak pengembangan website Live Unpad-nya atau buat kuota misalkan ada yang bagi membutuhkan, dan juga media-media belajar yang lain yang bisa digunakan oleh mahasiswa gitu Pak. Jadi supaya memberi pemahaman juga ke Leo, kayak dananya ini juga nggak apa namanya ya, kayak nggak sengaja tetap dipertahankan gitu loh Pak. Kayak ini tuh ada alasannya lagi gitu. Jadi pemahamannya dari saya ke Leo-nya ada, dari Leo ke saya juga ada gitu. Oke. Dan dalam hal ini kalau dilihat gitu ya, kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang beyond your imagination, gitu nggak? Kamu ngerasa nggak? Akan muncul suatu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu di luar dugaan kamu kayak gitu. Konteksnya kan tadi kalau di Giring itu adalah besaran UKT-nya gitu. Tapi mahasiswa itu memunculkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari besaran itu, malah ada tuntutan lain. Kamu ngerasa gitu nggak? Iya Pak, ada. Oke. Jadi kalau begitu, seorang negosiator harus bagaimana nih? Mungkin kalau yang saya ini sih, seharusnya mungkin kalau menurut saya sih lebih apa ya, kayak kita mencari tahu dulu kenapa dia membutuhkan itu gitu. Karena kalau dilihat lagi kan, misal kayak contohnya tentang Word atau Microsoft atau enggak Canva Pro. Jadi kita harus mencari tahu dulu apakah itu mereka sangat butuhkan atau tidak, dan apakah itu perlu dipenuhi atau tidaknya gitu loh Pak. Jadi kayak kita mencari tahu dulu lebih dalam lagi sih Pak. Oke, jadi kamu merespon kayak gitu ya. Nah, kalau dianalisis tadi pertanyaan Leo itu adalah upaya untuk mengalihkan sebetulnya ya, kalau dilihat dari strategi. Kan sebetulnya konteks yang dibahas itu adalah besarannya kayak gitu kan. Terus kamu merespon, ingin memahami kenapa ingin turun sebesar itu begitu kan. Nah, Leo itu tadi mengajukan suatu umpan sesungguhnya. Jadi untuk memperpanjang pembahasan begitu. Ingin memberikan suatu penjelasan bahwa ada sesuatu tuntutan loh dari mahasiswa juga kepada pihak kampus kayak gitu. Mengerti nggak? Di sini. Dan bahkan bisa jadi hal itu di luar dugaan dari Michael. Maka dalam hal ini seorang negotiator gitu ya, sebelum bertemu itu harus bisa mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan apa yang sekiranya akan muncul dari lawan negosiasi ini kayak gitu. Sehingga nggak bingung gitu ya, nggak confused terus pause kayak gitu. Karena gue tadi tanya, Leo gimana kalau misalnya manajernya tiba-tiba diam? Wah, saya akan semakin agresif. Nah, itu nurturnya kayak gitu. Oh, ini nih udah kayak gini gitu. Jadi akan ada muncul asumsi itu gitu ya. Jadi preparation is important gitu dalam hal ini.
Oke, Leo, dalam hal ini gimana? Apa yang kamu bisa tangkap pembelajaran dari dialog dengan Bapak Manajer Michael? Kalau dari saya sendiri, Pak, kan adanya tuntutan dari saya sebagai pihak mahasiswa ya, Pak. Dan adanya ini juga Pak dari Michael, penawaran dari Michael. Namun di sini kan saya bersifatnya agak sedikit menolak di awalnya karena saya perlu mengetahui apa saja sih yang akan saya dapatkan ketika saya harus ketika saya harus membayar UKT sebesar itu. Dan tadi juga saya mencoba untuk membuat kayak pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Michael seperti yang diawali dengan bagaimana kalau disediakan terkait fasilitas-fasilitas lain dan lain-lain gitu Pak. Dan di sini juga karena ada pengaruh dari Michael sebagai manajer, saya mencoba menggunakan leverage juga sih Pak untuk untuk mempengaruhi kepercayaannya si Michael ini Pak ke leverage normatif agar si Michael bisa memberikan fasilitas itu Pak kepada mahasiswa. Tadi Bapak, sekarang si gimana? Tadi Bapak Michael, sekarang si Michael. Well, Leo, jadi dalam hal ini kamu harus berupaya gitu. Pertama, evidence, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kamu itu layak untuk mendapatkan skema penurunan ataupun skema penyesuaian, begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kamu harus berperan bahwa saya layak untuk diberikan suatu penyesuaian. Bukti-buktinya apa gitu. Yaitu silakan ditunjukkan begitu. Itu tugas kamu. Tapi tugas Michael adalah memberikan suatu pemahaman konstruksi pemikiran bahwa yang dimaksud dengan UKT itu apa kayak gitu ya. Peruntukannya itu untuk apa? Konsekuensinya itu apa? Nah, itu harus memberikan suatu pemahaman juga kepada mahasiswanya. Begitulah kira-kira. Ada yang ditanyakan, Michael, Leo? Ya, semoga nanti dalam kehidupan nyatanya bisa mampu menjadi negosiatornya ya. Saya sudah share di grup, apakah bisa terlihat di grup WhatsApp? Ada nggak? Sudah bisa dibuka? Oke. Nah, ini insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tripartit, gitu ya, bagaimana kita bernegosiasi dengan tiga pihak begitu. Nah, namun juga kita akan mempelajari mengenai praktik konflik ataupun konteks negosiasi apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi itu saya kasih contoh gitu ya. Siapa dengan siapa yang konflik di situ? Starbucks. Oke, Starbucks and Craft Coffee conflict kayak gitu. Nah, jadi silahkan mencari contoh, boleh berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Dua perusahaan yang sedang melakukan suatu proses negosiasi atau terlibat di dalam situasi konflik dan bagaimana upaya penyelesaian mereka, gitu ya. Jadi pertama harus memuat setidaknya latar belakang munculnya. Jadi pertama, misalnya kamu buat di dalam Word, case-nya silahkan copy paste urutannya artikel yang memuat kasus itu. Nah, lalu poin selanjutnya kamu berikan ulasan. Latar belakang permasalahannya apa? Poin 1 harus ada. Terus yang kedua, pahami masing-masing kepentingannya dari dari masing-masing pihak. Terus siapa saja yang terlibat? Oke, saya ulangi. 1 pertama apa? Harus ada poinnya? Latar belakang, Mbak. Latar belakang.
latar belakang mereka, kenapa mereka terlibat konflik atau terlibat dalam perundingan ataupun agreement. Yang kedua apa? Poin kepentingan. Kepentingan. Oke, kepentingan masing-masing pihak itu apa? Terus yang ketiga, Siapa yang melakukan? yang terlibat ya. Jadi apakah memang artinya head to head antara perusahaan itu atau ada pihak lain yang terlibat di dalam kasus itu? Terus siapa ya yang representasinya gitu. Ini masih poin ketiga. Jadi siapa yang terlibat itu, representasi masing-masing pihak itu diwakili oleh siapa? Apakah PR, manajer, CEO atau siapa gitu. Orang-orang yang menjadi negosiatornya. Nah, terus mohon ditemukan kayak gitu dari poin keempat berkaitan dengan proses negosiasi yang berjalan itu seperti apa gitu, ilustrasinya. Kelima, konklusi ataupun kesepakatan yang tercipta. Dan keenam, lesson learn-nya. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, diulangi poin keempat apa tadi? Ilustrasi. Ilustrasi proses negosiasinya. Poin kelima, Kesepakatan. agreement-nya seperti apa. Yang keenam, lesson learn-nya apa ya? Lesson learn bagi kita sebagai student of business administration. Baik, demikian pertemuan kita pagi hari ini. Mohon diisi presensinya, jangan lupa. Dan mari kita akhiri pertemuan pagi ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kemudahan untuk mempraktikannya dan untuk mengamalkannya. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.